Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 20. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu, orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos, dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya, kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu.
Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Di sini jelas bahwa orang-orang Kristen Efesus menjadi takut, sehingga Paulus menguatkan hati mereka dengan menggunakan firman Tuhan. Paulus mengajarkan kita bahwa pada saat kita takut, kita lemah, kita jatuh, maka yang kita butuhkan adalah firman Tuhan. Dan saya punya sedikit cerita. Dulu waktu saya kelas 9, saya merasa jatuh karena pada saat itu nilai saya mulai menurun dan terus menurun dibandingkan kelas 7 dan kelas 8. Dan pada saat itu saya coba berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan melalui Alkitab. Dan saya masih ingat pada saat itu
saya mendapatkan firman dari Nahum 1 ayat 3 yang berbunyi, "The Lord hath his way in the whirlwind and in the storm." Yang berarti Tuhan mempunyai jalannya dalam puting beliung dan dalam badai. Jadi yang saya terima dari firman tersebut bahwa walaupun saya sedang jatuh, walaupun saya tidak ada jalan, tapi bagi Tuhan selalu ada jalannya. Dan firman tersebutlah yang menguatkan saya pada saat itu. Lalu setelah itu, Paulus berangkat ke Makedonia dan menguatkan orang-orang Kristen di sana. Kenapa sih Paulus ingin mengajar dan memberitakan Injil kepada orang banyak? Paulus dulunya adalah seorang Saulus yang bekerja untuk menyiksa dan membunuh orang Kristen. Dan setelah ia bertobat dan menjadi murid Kristus, ia diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil dan mengajar. Lalu setelah 3 bulan di Makedonia, Paulus mau pergi ke Syria. Tapi karena adanya usaha pembunuhan terhadap dirinya, ia lalu kembali ke Makedonia dan lalu pergi ke Troas. Ya, ini menunjukkan bahwa hidup Paulus penuh dengan penderitaan dan bahaya. Mengapa? Karena ia selalu memberitakan Injil dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga banyak sekali setan-setan yang selalu ingin menyerang dia habis-habisan. Lalu sesampainya ia di Troas, pada hari pertama dalam minggu itu, mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Lalu ada seorang pemuda bernama Eutikus yang tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah dan dinyatakan mati oleh orang. Tapi Paulus turun ke bawah dan berkata, "Jangan ribut, sebab dia masih hidup." Dari cerita yang dialami Eutikus, ada banyak kemungkinan mengapa Eutikus bisa mengantuk. Yang pertama, saat itu sudah terlalu malam, karena disebut bahwa perbincangan Paulus berlangsung sampai tengah malam. Yang kedua, mungkin karena Paulus sangat lama berbicara. Yang ketiga, mungkin karena ia lelah bekerja sepanjang hari. Hal ini tidak membenarkan dia, karena itu adalah hari Minggu yang seharusnya adalah hari istirahat. Yang terakhir, yang keempat, mungkin karena ia kurang rindu akan firman Tuhan. Dari peristiwa Eutikus, kita dapat belajar bahwa kita tidak seharusnya tertidur pada saat mendengarkan firman Tuhan. Pada perikop ketiga, Paulus mengadakan perpisahan dengan para penatua jemaat Efesus di Miletus. Paulus ingin pamit dan kembali ke Yerusalem. Pada ayat 22 sampai ke ayat 23 memberikan kita informasi bahwa sebenarnya Paulus tahu apa yang akan terjadi dengan dia di Yerusalem. Dia sudah tahu akan ditangkap dan dipenjara di sana. Namun kenapa ia tetap mau ke sana? Karena di ayat 24 berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Paulus tidak takut sama sekali karena ia merasa ia sudah menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepada Paulus. Dan Paulus mengingatkan para penatua jemaat Efesus untuk selalu berhati-hati karena Paulus tahu bahwa sesudah ia pergi, setan-setan akan masuk ke tengah-tengah mereka. Dan bahkan dari antara mereka sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Dan dari kisah Paulus di kisah para rasul 20 di sini, kita bisa belajar bahwa kita harus bisa memberitakan Injil dan mengajar firman Tuhan mulai dari teman-teman terdekat kita. Dan jikalau kita tidak bisa mengajar, setidaknya kita bisa mengajak teman-teman kita untuk percaya dan ingin belajar firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Yesus mendekati yang menyembah maupun yang ragu-ragu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tugas pekabaran Injil untuk semua.
Bukan tunggu sempurna dulu baru kita bisa memberitakan Injil. Tetapi makin kita memberitakan Injil, kita makin disempurnakan. Karena Injil itu seperti pedang bermata dua. Dia baik untuk orang yang mendengarkan, tapi dia juga baik buat orang yang menyampaikan. Saya terlalu yakin engkau berharga. Engkau penting untuk kerajaan Tuhan. Saya nggak mau tahu orang mau bilang kau nggak beres lah, orang mau bilang apapun, tapi bagi saya engkau penting. Dan hari ini saya tambahkan satu kalimat lagi, bukan hanya engkau penting dan engkau berarti, tapi engkau bisa dipakai Tuhan. Cuman kapasitasnya kita masing-masing berbeda. Tapi yang pasti setiap kita harus memberitakan Injil. Gak semua harus jadi ahli teologi, gak semua harus jadi pengkhotbah, gak semua harus jadi pengupas ayat-ayat firman Tuhan. Ada bagiannya masing-masing, tapi setiap kita harus jadi terang, harus jadi saksi, harus jadi berkat, harus jadi garam, dan harus mengabarkan Injil. Sekian firman Tuhan pada hari ini, semoga bisa dipahami dan diteladani dalam kehidupan kita sehari-hari. God bless you.